Terima kasih atas kesempatannya. Saya Angelita Brana Fedro Zakia dengan NIM 2019-210362 ingin membuat perbedaan antara produk lipstik lokal dan luar, yaitu Emina dan juga Pixi. Emina sendiri mempunyai kemasan yang cukup simpel dan juga kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke pesta sehingga mempunyai bentuk yang lebih kecil sehingga cocok untuk di dalam tas yang kecil. Emina ini dikhususkan untuk untuk remaja sehingga warna-warnanya cukup netral, yaitu seperti merah muda dan juga warna-warna nude. Target pasar Emina sendiri yaitu lebih tepatnya ke masyarakat Indonesia, yaitu lebih cocoknya untuk remaja yang baru memulai make up, cocok untuk memakai produk Emina ini. Pesaing Emina sendiri banyak produk lokal yang lebih bagus daripada Emina seperti Makeover, Wardah dan juga Dirmi Beauty, dan masih banyak lagi produk lokal yang bagus. Yang kedua, Pixi. Pixi ini produk luar, lebih tepatnya diproduksi oleh PT Mandom dari Jepang. Produk ini mempunyai target pasar untuk orang dewasa atau lebih tepatnya ibu-ibu. Pixi ini mempunyai kemasan yang elegan dan juga dinamis sehingga cocok untuk orang dewasa. Target pasar Pixi ini sendiri melancarkan strategi harga yang ekonomi yang biasanya ada di pasar atau diimpor ke Cina dan juga Indonesia. Banyak pesaing dari Pixi ini seperti Maybelline, L'Oreal, Revlon, Laneige, Etude House, yang produk luar yang sedang ngetren saat ini, yang juga lebih bagus daripada Pixi. Untuk antara harga Pixi dan juga Emina ini, produk Pixi lebih murah, yaitu lebih tepatnya harganya 30.000, sedangkan Emina lebih tepatnya harganya 35.000-an ke atas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Handita Ayu Regina Japutri dengan NIM 2019-210350. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan planning atau budget produk untuk sukses dan laku ke depannya di pasaran itu sendiri. Jadi, adanya peningkatan tren industri kosmetik berdampak pada optimisme produsen-produsen kosmetik, khususnya produsen lokal di Indonesia sendiri. Jadi, peluang tersebut juga banyak dilirik oleh pihak atau produsen-produsen. Jadi banyaknya muncul produk-produk baru di Indonesia. Jadi untuk memasarkan produk juga merupakan hal penting dalam menjalankan bisnis, karena memasarkan produk sangat erat hubungannya dengan penjualan, dan penjualan juga berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh. Jadi berikut 5 tips strategi untuk meningkatkan penjualan. Jadi yang pertama adalah melakukan promosi. Jadi kenalkan produk tersebut kepada konsumen dengan cara yang kreatif agar produk bisa dilirik oleh
target konsumen tersebut. Jadi bisa memperkenalkannya melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur atau pamflet, dan bisa melalui media elektronik seperti iklan di televisi, di internet, di media sosial atau dari mulut ke mulut. Selain itu juga perlu memperhatikan cara promosi kompetitor agar produk kita tidak kalah bersaing dan bisa menarik konsumen dengan cara memberikan diskon atau hadiah agar konsumen bisa mau membeli produk kita. Yang kedua adalah memilih lokasi yang strategis. Jadi pemilihan lokasi juga merupakan faktor yang penting dalam memasarkan produk. Jadi pilihlah lokasi yang mudah dijangkau oleh pembeli. Jadi pastikan juga lokasi tersebut ramai dilewati sehingga pembeli tahu di mana tempat produk yang kita jual. Yang ketiga adalah kenali pelanggan. Tentukanlah target pasar Anda, seperti jika Anda mempunyai usaha di bidang kosmetik, juga bisa menunjuk kalangan remaja sebagai target pasar kita. Yang keempat adalah menggunakan internet marketing. Jadi ini masih berkaitan kepada yang melakukan promosi di media elektronik. Jadi bisa menampilkan produk kita melalui website, melalui blog, melalui situs-situs yang bisa memasang foto-foto yang sekiranya kita bisa menarik target konsumen tersebut. Dan yang terakhir adalah memuaskan konsumen tersebut. Jadi kembali lagi bahwa pembeli adalah raja. Jadi jalinlah hubungan yang baik dengan konsumen. Jadi hubungi mereka untuk sekedar menanyakan testimoni bagaimana produk yang kita jual dan menginformasikan yang baru kita mengeluarkan produk-produk baru untuk kedepannya, dan promo juga harus sering dilakukan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Linda Novalia dengan NIM 352. Di sini ada pertanyaan, yaitu jika produk kita tidak laku dan apa yang akan kita lakukan jika produk kita ini tidak laku. Menurut saya yaitu yang pertama, kita harus mengoptimalkan strategi marketing kita. Dan yang kedua, kita harus gunakan beberapa taktik untuk penjualan. Lalu yang ketiga ada ubah display toko, yaitu dengan mengubah display toko kita dengan yang lebih menarik gitu, lebih menarik untuk dilihat tentunya. Kan biasanya tuh ada ya, kita mampir ke toko dan itu tokonya tuh gitu-gitu aja gitu. Jadi buat kita sendiri ini kayak mau ngeliat ini juga kayak males gitu. Jadi harus pinter-pinter untuk mengubah display toko untuk menjadi yang lebih menarik lagi, enak dipandang dan enak dilihat lah, sekiranya begitu. Lalu yang keempat yaitu gabungkan produk yang tidak laku dengan yang laku. Misal contohnya yaitu ada Emina dan Pixi. Nah, produk ini kan kebanyakan anak muda zaman sekarang kan menggunakan produk lipstick antara dua produk ini, Emina kalau nggak Pixi. Nah, tapi yang lebih murahnya itu yang Pixi. Jadi kadang buat kita remaja yang low budget itu kita menggunakan yang Pixi. Tapi ada juga yang menggunakan yang Emina sih, karena selisih dari harga tersebut itu nggak terlalu jauh, jadi masih bisa untuk kita beli bagi yang low budget gitu. Terus yang kelima ada identifikasi produk yang tidak laku lebih awal.
gitu. Jadi kalau misal di antara Emina dan Pixi ini ada yang tidak laku, kita harus mengidentifikasi produk tersebut, mengidentifikasi produk yang tidak laku itu lebih awal gitu. Jadi kalau misal Emina ini misal Pixi ini ya yang gak laku, nah kita tuh harus pinter-pinter kayak ngasih promo pada harga produk Emina atau gimana gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitri Hilmiatunisa dengan NIM 2019-210355. Di sini saya akan menganalisis varian Pixi dan Emina. Pixi ini pilihan warna tidak banyak, tidak seperti brand lainnya. Pixi yang sangat cukup terbatas soal pilihan warna, baik itu lipstick, maskara, blush on, dan lain-lain. Pixi ini hanya menyediakan 6 warna saja, sedangkan Emina lebih banyak pada Pixi. Banyak pilihan warna dan Emina ini mengandung nutrisi baik untuk kulit remaja. Tetapi terkadang Emina ini cocok-cocokan di kulit. Ada yang cocok, ada yang tidak. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk memakai, kita harus menguji terlebih dahulu. Nah, di sini Emina belum terlalu kenal di masyarakat, sedangkan Pixi sudah terkenal di seluruh Indonesia, dan Emina ini harganya lebih mahal daripada Pixi. Dan rekomendasi dari saya untuk Pixi, perbanyak lagi pilihan warna agar kita bisa memilih warna dengan puas. Dan untuk Emina yaitu lebih baik lagi untuk memproduksi agar di kulit semua orang bisa cocok dan bisa mempromosikan atau memperluas lagi dalam penjualan agar bisa dikenal di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.